Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jahrananta Biliang dengan NIM 2203269 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Saleh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang analisis pasar. Materi pertama yaitu pengertian analisis pasar. Analisis pasar adalah proses evaluasi kondisi pasar untuk memahami berbagai faktor yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk atau layanan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis, ancaman, serta tren yang sedang berkembang di pasar. Selanjutnya, materinya yaitu pentingnya analisis pasar. Yang pertama, untuk memahami struktur pasar yang dimasuki. Pentingnya analisis pasar dalam memahami struktur pasar yang dimasuki adalah agar perusahaan dapat mengetahui karakteristik pasar secara menyeluruh. Struktur pasar mencangkup berbagai elemen seperti ukuran pasar, segmentasi, dan kekuatan yang kompetitif. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang struktur ini, sebuah bisnis beresiko salah sasaran dalam menentukan strategi dan mengalokasikan sumber dayanya. Setiap pasar memiliki dinamika yang berbeda, seperti pasar yang didominasi oleh beberapa pesaing besar atau pasar yang sangat terfragmentasi dengan banyaknya pesaing kecil. Analisis pasar juga membantu mengidentifikasi siapa yang akan menjadi pemain utama dan bagaimana posisi perusahaan dibandingkan dengan pesaing lainnya. Selain itu, analisis pasar juga memberikan gambaran mengenai potensi pertumbuhan di pasar. Apakah pasar tersebut sedang berkembang, stabil, atau bahkan menurun? Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap keputusan investasi atau strategi ekspansi yang akan diterapkan. Sebagai contoh, pasar yang berkembang cenderung memberikan lebih banyak peluang bagi perusahaan untuk memasuki pasar baru dibandingkan dengan sedikit risiko. Sementara pasar yang menurun membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati dan inovatif. Dengan analisis pasar yang baik, perusahaan dapat memahami perilaku konsumen yang ada di pasar tersebut, apa yang mereka butuhkan dan bagaimana preferensi mereka, dan faktor apa yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Mengetahui ini membantu perusahaan untuk menyesuaikan produk atau layanan mereka agar lebih sesuai dengan permintaan di pasar. Struktur pasar ini juga memberikan wawasan mengenai harga yang wajar serta pola distribusi yang tepat untuk mencapai pelanggan sasaran. Analisis pasar juga berfungsi untuk mengidentifikasi tren jangka panjang yang dapat mempengaruhi pasar tersebut. Misalnya, perubahan dalam regulasi permintaan, inovasi dalam regulasi pemerintah, inovasi teknologi, atau perubahan gaya hidup masyarakat dapat membawa dampak besar terhadap struktur pasar. Dengan memantau tren ini, perusahaan dapat menyesuaikan diri lebih cepat mengantisipasi perubahan dan merancang strategi jangka panjang yang lebih efisien dan berkelanjutan. Yang pada akhirnya, pemahaman tentang struktur pasar juga dimasuki memungkinkan perusahaan untuk merancang strategi yang lebih matang, yang tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tapi juga dapat bertahan dan berkembang dalam jangka yang panjang. Tanpa pemahaman yang kuat tentang pasar, perusahaan mungkin akan terjebak dalam keputusan yang kurang tepat atau bahkan gagal memahami potensi pasar yang sebenarnya. Yang kedua, ada uji coba produk. Uji coba produk merupakan salah satu tahap yang sangat penting dalam analisis pasar, di mana perusahaan dapat menguji apakah produk atau layanan mereka tawarkan sesuai dengan harapan pasar. Sebelum meluncurkan produk secara besar-besaran, perusahaan perlu menguji produk tersebut pada segmen pasar terbatas untuk mendapatkan umpan balik yang berharga. Uji coba ini memberikan kesempatan untuk melihat bagaimana konsumen merespon
produk tersebut. Apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan atau apakah produk tersebut memenuhi ekspektasi konsumen. Yang kedua, proses uji coba produk. Ia membantu perusahaan dalam menentukan fitur dan kualitas yang paling dihargai oleh konsumen. Dengan mengumpulkan umpan balik langsung dari konsumen, perusahaan dapat menyesuaikan produk mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Misalnya, jika produk makanan tertentu tidak disukai karena rasa atau kemasan yang kurang menarik, perusahaan dapat segera melakukan perubahan sebelum meluncurkan produk dalam skala besar. Selain itu, uji coba produk membantu mengidentifikasi potensi masalah dan produksi atau distribusi. Hal ini penting untuk mengurangi resiko kesalahan yang dapat merugikan perusahaan setelah produk diluncurkan secara massal. Misalnya, uji coba dapat menunjukkan apakah produk masalah rusak atau jika ada masalah dengan proses pengiriman. Dengan informasi ini, perusahaan dapat memperbaiki sistem logistik atau kualitas produk untuk memastikan kesuksesan peluncuran produk. Uji coba produk juga memberikan perusahaan kesempatan untuk memeriksa reaksi pasar terhadap harga yang ditawarkan. Ini sangat penting karena strategi harga dapat mempengaruhi daya tarik produk. Dalam uji coba pasar, perusahaan akan menguji beberapa harga yang berbeda untuk melihat respon konsumen terhadap harga dan kualitas yang ditawarkan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan harga yang paling efektif untuk menunjukkan daya tarik dan keuntungan yang diperoleh. Melalui uji coba produk, perusahaan juga dapat mengukur potensi permintaan pasar. Meskipun analisis pasar awal mungkin memberikan gambaran umum tentang tren permintaan, uji coba produk dapat memberikan data yang lebih konkret. Umpan balik dan uji coba ini bisa menjadi acuan yang sangat penting bagi perusahaan untuk memutuskan apakah melanjutkan produksi dalam skala besar atau menghentikan produk tersebut sebelum meluncurkannya lebih luas. Yang ketiga, menjawab rumusan siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Analisis pasar juga berperan penting dalam membantu perusahaan menjawab 3 pertanyaan utama dalam bisnis, yaitu siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan siapa berfokus pada identifikasi target pasar yang tepat. Dengan analisis pasar yang baik, perusahaan dapat mengetahui siapa konsumen mereka, apa karakteristik mereka, dan bagaimana cara mereka untuk berperilaku dalam pasar. Hal ini membantu perusahaan untuk menyesuaikan produk, promosi, serta mendistribusinya agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen yang tersegmentasi. Pertanyaan kedua, mengapa? Berkaitan dengan motivasi di balik perilaku konsumen. Mengapa konsumen memilih produk tertentu dibandingkan dengan yang lainnya? Apa yang mendorong mereka untuk melakukan pembelian? Dan memahami alasan di balik keputusan konsumen tersebut dapat menciptakan proporsi nilai yang lebih kuat dan lebih menarik. Analisis pasar yang mendalam bisa menggali faktor-faktor seperti harga, kualitas, kenyamanan, atau nilai emosional yang dirasakan oleh konsumen. Yang terakhir, pertanyaan bagaimana merujuk juga pada cara perusahaan dapat menjangkau atau mempengaruhi konsumen. Bagaimana cara terbaik untuk memasarkan produk kepada audiensi target? Bagaimana perusahaan dapat memaksimalkan saluran distribusi untuk menjangkau lebih banyak konsumen? Semua pertanyaan ini dapat dijawab melalui analisis pasar yang mengidentifikasikan saluran komunikasi dan distribusi yang paling efektif serta strategi pemasaran dapat menghasilkan dampak terbesar. Selain itu, analisis pasar juga memberikan informasi yang dibutuhkan untuk merumuskan keputusan operasional dan strategis yang lebih cepat. Dengan memahami siapa konsumen, mengapa mereka membeli produk, dan bagaimana cara terbaik untuk melibatkan mereka, perusahaan bisa merencanakan langkah-langkah yang lebih terarah dan terukur. Hal ini sangat penting dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang positif dan mendorong loyalitas pelanggan dalam jangka yang panjang. Secara keseluruhan, analisis pasar memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami pasar mereka dan mengembangkan strategi yang lebih dalam untuk mencapai tujuan bisnisnya.
Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap ketiga elemen ini, strategi pasar dalam operasional akan cenderung kurang efektif dan beresiko gagal. Yang keempat, yaitu mendorong perkembangan bisnis. Analisis pasar yang sangat penting dalam mendorong perkembangan bisnis karena memberikan wawasan yang jelas tentang bagaimana bisnis bisa tumbuh dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Dengan memahami pasar secara mendalam, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang baru untuk memperluas pasarnya, baik melalui inovasi produk, ekspansi geografis, atau segmen pasar yang baru. Data yang diperoleh dari analisis pasar dapat membantu perusahaan untuk menilai apakah ada peluang untuk meningkatkan produk atau layanan yang sudah ada, atau apakah ada celah pasar yang belum dimanfaatkan. Analisis pasar juga mempermudah perusahaan untuk memahami tren dan perkembangan terbaru dalam industri. Misalnya, dengan menganalisis perilaku konsumen atau kemajuan teknologi, perusahaan dapat merancang produk atau layanan baru yang lebih relevan dengan tren pasar. Inovasi adalah salah satu kunci untuk tahan dan berkembang dalam pasar yang kompetitif. Dengan analisis pasar yang mendalam, perusahaan dapat menemukan cara untuk memanfaatkan perubahan ini untuk keuntungan mereka. Selain itu, analisis pasar juga membantu perusahaan untuk merumuskan strategi yang lebih efisien untuk pemasaran dan jualan. Dengan mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen, perusahaan dapat merancang kampanye pemasaran yang lebih cepat dan tepat sasaran. Strategi pemasaran yang efektif yang didasarkan pada wawasan pasar yang tepat dapat meningkatkan pangsa pasar dan mendukung pertumbuhan bisnis dalam jangka yang panjang. Data yang diperoleh dalam analisis pasar juga sangat membantu dalam merencanakan ekspansi bisnis. Misalnya, jika perusahaan ingin memperluas jangkauan geografis, analisis pasar dapat membantu menentukan daerah yang memiliki potensi terbesar untuk menerima produk atau layanan mereka. Dengan memahami demografi, daya beli, dan preferensi lokal, perusahaan dapat menghindari resiko dalam memilih lokasi baru dan memaksimalkan potensi keberhasilan. Analisis pasar yang tepat dan berkelanjutan memberikan perusahaan dasar yang kuat untuk merencanakan pertumbuhan dalam jangka yang panjang. Tanpa pemahaman dalam tentang pasar, perusahaan akan kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan berkembang sesuai dengan tuntutan pasar. Berikut ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan analisis pasar. Pertama yaitu identifikasi pasar, yang kedua itu ada segmentasi pasar, dan ketiga strategi pemasaran. Yang pertama, identifikasi pasar adalah proses menentukan siapa yang akan menjadi konsumen potensial untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Proses ini tuh penting untuk menghindari penyebaran usaha ke pasar yang tidak relevan, sehingga membantu bisnis memfokuskan sumber daya pada target yang tepat. Ada beberapa langkah-langkah dalam mengidentifikasi pasar. Yang pertama, analisis demografi. Langkah pertama dalam identifikasi adalah melakukan analisis demografi. Analisis ini bertujuan untuk memahami karakteristik dasar dari populasi target seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, atau status pernikahan. Data demografi memberikan gambaran tentang siapa yang akan menjadi calon konsumen produk atau layanan yang ditawarkan. Usia menjadi salah satu faktor penting dalam analisis demografi. Kelompok usia yang berbeda memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Misalnya, anak muda mungkin lebih tertarik pada produk teknologi terbaru, sementara kelompok usia yang lebih tua mungkin lebih mengutamakan kenyamanan dan produk kesehatan. Dengan mengetahui usia target pasar, bisnis dapat merancang produk yang lebih sesuai.
Jenis kelamin juga mempengaruhi preferensi produk. Berapa produk atau layanan lebih condong ke satu jenis kelamin tertentu, seperti produk kecantikan yang lebih banyak dikonsumsi oleh perempuan. Dengan memahami proporsi jenis kelamin dalam pasar, bisnis bisa menyesuaikan produk dan strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya itu ada pendapatan. Merupakan faktor penting dalam analisis demografi. Kelompok dengan pendapatan tinggi cenderung lebih tertarik pada produk yang premium, sementara kelompok dengan pendapatan rendah lebih memprioritaskan harga yang lebih terjangkau. Dengan informasi ini, bisnis dapat menentukan segmentasi harga yang sesuai dengan daya beli konsumen. Pendidikan atau pekerjaan juga merupakan faktor yang penting juga dalam demografi, yang mana tingkat pendidikan mempengaruhi cara konsumen untuk memahami informasi dan keputusan pembelian mereka. Sementara jenis pekerjaan dapat menunjukkan status sosial atau minat yang berbeda. Mengetahui hal ini memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan pendekatan pemasaran yang lebih personal dan relevan. Status pernikahan juga mempengaruhi kebutuhan dan pola konsumsi. Pasangan yang baru menikah atau memiliki anak mungkin akan lebih tertarik pada produk yang mendukung gaya hidup keluarga. Dengan memahami status pernikahan, perusahaan dapat menawarkan produk yang lebih tepat sasaran. Secara keseluruhan, analisis demografi memungkinkan bisnis untuk menggambarkan pasar dengan lebih jelas, sehingga strategi pemasaran dapat lebih terfokus dan juga efektif. Dengan informasi ini, perusahaan dapat menentukan siapa konsumen potensial dan bagaimana cara terbaik untuk menjangkau mereka. Yang kedua itu ada analisis geografi. Langkah kedua dalam identifikasi adalah analisis geografi. Analisis geografi membantu bisnis memahami faktor-faktor terkait lokasi yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Hal ini menyangkut analisis wilayah geografis seperti kota, provinsi, negara, atau bahkan wilayah internasional yang relevan dengan pasar yang ingin dijangkau. Perbedaan geografi dapat mempengaruhi preferensi produk. Misalnya, produk yang diterima dengan baik di daerah perkotaan mungkin tidak cocok di daerah pedesaan. Dan sebaliknya, faktor cuaca, musim, dan iklim juga mempengaruhi jenis produk yang dicari oleh konsumen. Sebagai contoh, pakaian musim dingin lebih diminati di daerah dengan cuaca dingin, sedangkan pakaian ringan lebih dibutuhkan di daerah yang panas atau tropis. Selain itu, analisis geografis mencakup faktor-faktor seperti ketersediaan infrastruktur, aksesibilitas, dan konektivitas. Daerah yang memiliki infrastruktur transportasi yang baik atau akses ke internet cenderung lebih menerima produk atau layanan yang berbasis teknologi. Di sisi lain, daerah dengan akses terbatas mungkin memerlukan pendekatan pemasaran yang lebih konvensional. Dengan mengetahui lokasi geografi yang potensial, perusahaan dapat menentukan saluran distribusi yang lebih efisien. Misalnya, produk yang membutuhkan pengiriman cepat lebih cocok dijual di kota besar dengan sistem logistik yang baik. Sementara produk yang lebih tahan lama dapat dijual di daerah terpencil dengan pengiriman yang lebih jarang. Faktor budaya dan kebiasaan lokal juga memungkinkan peran dalam analisis geografi. Setiap daerah memiliki budaya dan tradisi yang dapat mempengaruhi permintaan produk tertentu. Produk ini seperti produk makanan atau minuman yang sangat dipengaruhi oleh kebiasaan makan dan selera lokal. Analisis geografi membantu bisnis menyesuaikan produk agar lebih diterima di pasar lokal. Demikian juga dalam konteks ekspansi bisnis internasional. Analisis geografi memungkinkan perusahaan untuk menilai potensi pasar di berbagai negara. Faktor yang seperti kebijakan pemerintah, tingkat persaingan, dan juga permintaan pasar juga menjadi pertimbangan yang penting. Dengan memahami aspek geografis, bisnis dapat memetakan wilayah mana yang akan menguntungkan dan bagaimana merancang strategi pemasaran dan distribusi yang tepat sesuai dengan lokasi target pasar. Yang ketiga ada analisis psikografis yang berfokus pada pemahaman tentang gaya hidup, nilai-nilai,
minat, dan juga kepribadian konsumen. Analisis memberikan wawasan lebih mendalam tentang apa yang memotivasi konsumen untuk membeli produk atau layanan tertentu. Salah satu aspek utama dalam analisis psikografis adalah gaya hidup konsumen. Konsumen yang memiliki gaya hidup sehat misalnya akan tertarik pada produk makanan yang organik atau produk kebugaran. Dengan mengetahui gaya hidup target pasar, perusahaan dapat menyesuaikan produk dan komunikasi pemasaran yang sesuai. Nilai-nilai pribadi juga memainkan peran penting dalam analisis psikografis. Konsumen yang memiliki nilai sosial tinggi mungkin lebih tertarik pada produk yang ramah lingkungan atau yang mendukung keadilan sosial. Dengan memahami nilai-nilai yang dipegang oleh konsumen, perusahaan dapat membangun kampanye pemasaran yang resonan dengan audiensi. Minat dan hobi juga termasuk dalam analisis psikografi. Konsumen yang memiliki minat dalam olahraga yang ekstrim, misalnya akan tertarik pada peralatan olahraga khusus atau pakaian yang mendukung kegiatan tersebut. Melalui analisis minat, perusahaan dapat mengembangkan produk yang lebih fokus atau lebih terfokus pada preferensi konsumen. Kepribadian konsumen juga menjadi bagian dalam analisis psikografis. Berapa konsumen lebih suka produk yang praktis dan efisien, sementara yang lain mungkin lebih memilih produk yang unik dan eksklusif yang memungkinkan pemahaman tentang tipe kepribadian ini juga memungkinkan bisnis untuk menawarkan pengalaman yang lebih personal dan relevan bagi pelanggan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor psikografis, bisa dapat membuat segmentasi pasar yang lebih terperinci dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Dan itu membantu perusahaan dalam mengembangkan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tapi juga menyentuh keinginan emosional konsumen. Analisis psikografis memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dalam pemasaran yang menghubungkan produk dengan identitas dan aspirasi konsumennya. Hal ini membantu bisnis membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan menciptakan loyalitas yang kuat. Yang keempat adalah analisis perilaku konsumen. Langkah keempat dalam mengidentifikasi pasar adalah analisis perilaku konsumen yang berfokus pada bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk atau layanan. Analisis ini mencakup pemahaman tentang pola pembelian, frekuensi pembelian, atau faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Pola pembelian konsumen memberikan gambaran tentang kapan dan bagaimana mereka membeli produk. Beberapa konsumen mungkin lebih cenderung membeli produk secara impulsif, sementara yang lain melakukan penelitian mendalam sebelum membelinya. Memahami pola ini juga memungkinkan perusahaan untuk merancang promosi yang sesuai seperti diskon, musiman, atau penawaran khusus untuk pelanggan setia. Frekuensi pembelian juga penting dalam analisis perilaku. Produk yang dikonsumsi secara teratur seperti makanan atau produk kesehatan cenderung memiliki pola pembelian yang lebih konsisten. Sebaliknya, produk yang lebih langka atau mahal mungkin akan hanya dibeli pada kesempatan tertentu. Informasi ini juga membantu perusahaan dalam merencanakan persediaan dan kampanye pemasaran yang lebih tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian seperti harga, kualitas, dan ulasan produk juga termasuk dalam analisis perilaku. Konsumen seringkali membuat keputusan berdasarkan preferensi nilai, sehingga penting bagi bisnis untuk memahami apa yang dianggap paling penting oleh target pasar mereka. Selain itu, analisis perilaku juga memperhatikan faktor eksternal seperti iklan, rekomendasi teman, atau pengaruh media sosial yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Pemahaman tentang faktor-faktor ini juga memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan proses pesanan agar lebih persuasif. Pengalaman pelanggan juga mempengaruhi perilaku pembelian. Jika konsumen memiliki pengalaman positif dengan suatu produk atau merek, mereka akan lebih cenderung untuk menjadi pelanggan setia dan juga merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menciptakan pengalaman yang memuaskan. Yang kelima, ada kebutuhan dan masalah konsumen.
Langkah kelima itu adalah dalam identifikasi pasar adalah menganalisis kebutuhan dan masalah konsumen. Setiap konsumen membeli produk atau layanan karena mereka ingin memenuhi kebutuhan tertentu atau mengatasi masalah yang mereka hadapi. Analisis ini membantu bisnis untuk memahami masalah yang paling penting bagi konsumen dan bagaimana produk mereka dapat memberikan solusi. Kebutuhan konsumen dapat bersifat fungsional dan juga emosional. Kebutuhan fungsional terkait dengan produk yang membantu konsumen melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih efisien, seperti peralatan rumah tangga atau aplikasi perangkat lunak. Kebutuhan emosional lebih fokus pada produk yang memberikan konsumen rasa puas, bahagia, atau terhubung secara sosial. Menyusun produk yang dapat memenuhi kedua jenis kebutuhan ini akan memperluas daya tarik pasar. Selain itu, penting untuk menganalisis masalah yang dihadapi konsumen. Masalah ini bisa terkait dengan kesulitan yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari atau ketidakpuasan terhadap produk dan layanan yang ada di pasar. Dengan mengenali masalah ini, perusahaan dapat merancang solusi yang tepat sasaran. Kebutuhan dan masalah konsumen sering berkaitan dengan tren atau perubahan gaya hidup. Misalnya, sering meningkatnya kesadaran akan kesehatan. Semakin banyak konsumen yang mencari produk makan yang sehat atau produk kebugaran. Dengan menganalisis tren ini, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang pasar yang berkembang. Solusi yang ditawarkan oleh produk harus mampu membedakan merek dan kompetitor. Konsumen yang mencari produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka, tapi juga memberikan keunggulan dibandingkan produk lain. Dengan memahami kebutuhan dan masalah konsumen secara mendalam, perusahaan dapat menciptakan produk yang lebih relevan dan juga unggul. Analisis kebutuhan dan masalah konsumen juga membantu dalam pengembangan layanan pelanggan yang merasa kebutuhan mereka terpenuhi secara menyeluruh lebih cenderung untuk kembali membeli dan memberikan rekomendasi kepada orang lain. Yang kedua yaitu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang serupa. Dengan segmentasi, perusahaan dapat lebih fokus untuk mengembangkan produk yang strategis, pemasaran yang sesuai dengan preferensi konsumen dalam kelompok tersebut. Segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk lebih efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya dan memaksimalkan dampak pemasaran. Tujuan utama dari segmentasi pasar adalah untuk mengidentifikasi kelompok konsumen yang lebih potensial atau produk dan layanan tertentu dengan mengenal lebih dalam tentang karakteristik dan kebutuhan setiap segmen. Perusahaan dapat menyesuaikan tawaran sehingga mereka lebih relevan dan menarik bagi konsumen. Proses ini juga membantu perusahaan untuk meminimalkan risiko karena produk atau layanan ditawarkan lebih tepat sasaran. Dengan melakukan segmentasi pasar, perusahaan dapat memfokuskan upaya pemasaran mereka pada kelompok-kelompok yang paling bernilai sehingga meningkatkan efektivitas kampanye dan potensi penjualan. Selain itu, segmentasi memungkinkan perusahaan untuk menciptakan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen, memberikan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, ada jenis-jenis di dalam segmentasi pasar. Yang pertama, ada segmentasi demografi. Segmentasi demografi adalah jenis segmentasi pasar yang membagi konsumennya berdasarkan faktor-faktor yang dapat diukur secara objektif, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, status pernikahan, dan juga pekerjaan. Segmentasi ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen yang beragam, serta untuk merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dengan informasi demografis, perusahaan dapat lebih mudah mengenali kelompok konsumen yang memiliki karakteristik serta merespon produk atau layanan dengan cara yang lebih konsisten.
Salah satu kriteria sering digunakan dalam segmentasi demografi adalah usia. Usia menentukan preferensi dan kebutuhan konsumen yang berubah seiring tahap kehidupan mereka. Misalnya, anak muda mungkin lebih tertarik dengan produk yang inovatif dan modis, sementara orang dewasa lebih mungkin untuk mencari produk. Orang dewasa yang lebih tua mungkin lebih mencari produk yang fungsional juga dan praktis. Segmentasi berdasarkan usia membantu perusahaan dalam merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap kelompok usia. Selain usia, jenis kelamin juga merupakan faktor demografi yang penting dalam segmentasi pasar. Pria dan wanita sering memiliki preferensi yang berbeda dalam hal produk dan juga layanan, terutama di industri modis, industri mode, kecantikan, dan juga kesehatan. Misalnya merek kosmetik, biasanya membedakan produk mereka berdasarkan jenis kelamin, dengan fokus pada produk yang lebih feminim untuk wanita dan produk perawatan kulit atau alat cukur untuk pria. Pendapatan juga merupakan faktor penting lainnya dalam segmentasi demografi. Tingkat pendapatan konsumen mempengaruhi daya beli mereka dan memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan harga produk konsumen yang dengan pendapatan lebih tinggi, mungkin lebih tertarik pada produk yang mewah atau yang premium. Sementara mereka dengan pendapatan lebih rendah lebih cenderung mencari produk yang terjangkau dan memiliki nilai lebih. Dengan informasi ini, perusahaan dapat menentukan harga yang tepat dari setiap segmen pasar. Status pernikahan dan keluarga juga memberikan wawasan berharga untuk segmentasi demografi. Keluarga dengan anak-anak mungkin memiliki kebutuhan berbeda dibandingkan dengan pasangan tanpa anak atau individu yang lanjang. Misalnya, keluarga dengan anak kecil mungkin lebih tertarik pada produk yang ramah anak seperti pakaian atau mainan anak. Sedangkan untuk pasangan tanpa anak mungkin lebih tertarik pada produk yang lebih fokus pada gaya hidup dan juga kebebasan. Pendidikan juga faktor yang penting digunakan dalam segmentasi pasar. Pendidikan seringkali berhubungan dengan penghasilan dan pola pikir konsumen. Konsumen dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih tertarik pada produk yang lebih berkualitas tinggi atau yang berhubungan dengan kecanggihan teknologi. Perusahaan dapat menggunakan informasi pendidikan dan menyesuaikan pesan pemasaran dan fitur produk agar lebih menarik segmen tersebut. Dengan menggabungkan berbagai faktor demografi, perusahaan dapat lebih tepat menentukan target pasar mereka, menciptakan produknya sesuai dengan kebutuhan spesifik konsumen, dan merancang kampanye pemasaran yang lebih efektif. Yang kedua, ada segmentasi geografi. Segmentasi geografi adalah jenis segmentasi pasar yang membagi konsumen berdasarkan lokasi geografi mereka, seperti negara, kota, wilayah, iklim, atau bahkan lingkungan urban dan pedesaan. Pendekatan ini sangat berguna untuk konsumen di berbagai tempat yang sering memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda berdasarkan kondisi lingkungan, budaya, lokal, dan faktor geografis lainnya. Faktor pertama yang sering digunakan dalam segmentasi geografis adalah negara atau wilayah. Perusahaan dapat berpotensi di banyak negara, seringkali harus menyesuaikan produk atau strategi pemasaran mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar yang spesifik di setiap negara. Misalnya, perusahaan makanan cepat saji dapat menawarkan menu yang berbeda di negara-negara dengan kebiasaan makanan yang beragam, seperti menawarkan vegetarian di India dan menu berbasis daging di Amerika Serikat. Kota atau area perkotaan dan pedesaan juga merupakan faktor geografis penting dalam segmentasi pasar. Konsumen di kota besar cenderung memiliki gaya hidup yang lebih cepat dan lebih cenderung membeli untuk produk yang praktis. Sementara konsumen di daerah pedesaan mungkin lebih mencari produk yang berkaitan dengan kehidupan yang lebih sederhana atau lebih natural. Oleh karena itu, segmentasi pasar harus disesuaikan dengan karakteristik hidup dan preferensi konsumen di setiap daerah. Selain itu, segmentasi berdasarkan iklim atau cuaca memiliki pengaruh yang signifikan terhadap preferensi konsumen. Produk seperti pakaian, peralatan olahraga, atau produk kecantikan seringkali dipasarkan dengan mempertimbangkan iklim lokal di daerah tropis. Misalnya, pakaian musim panas atau produk perawatan kulit untuk perlindungan matahari lebih diminati, sedangkan di daerah yang di musim tropis, sedangkan di daerah dengan musim dingin produk pakaian hangat dan perawatan kulit untuk cuaca dingin lebih dicari.
Segmentasi geografis juga memperhatikan perbedaan dalam budaya lokal. Misalnya, perusahaan makanan harus mempertimbangkan kebiasaan makanan dan preferensi rasa yang berbeda di antar daerah. Di Indonesia, misalnya konsumen di Jawa mungkin akan lebih suka makanan yang manis. Sementara di Bali, rasa yang lebih ringan dan khas lokal mungkin lebih disukai. Hal ini menuntun perusahaan untuk merancang produk yang sesuai dengan cita rasa lokal. Selain faktor iklim dan budaya, aksesibilitas juga menjadi faktor penting dalam segmentasi geografi. Lokasi di pasaran, retail dan distribusi e-commerce dapat mempengaruhi cara produk dijual di wilayah tertentu. Misalnya, banyak produk yang mungkin lebih efektif dipasarkan melalui pengecer fisik di kota besar. Sementara di daerah terpencil, penjualan online atau melalui distribusi langsung lebih efisien. Yang ketiga tuh ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis adalah pendekatan yang membagi pasar berdasarkan karakteristik psikologis dan sosial ekonomi, seperti gaya hidup, nilai-nilai kepribadian, minat, dan kebiasaan. Pendekatan ini tuh berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konsumen berpikir, merasa, dan bertindak yang memungkinkan perusahaan untuk merancang produk dan kampanye pemasaran yang lebih sesuai dengan motivasi internal mereka. Gaya hidup adalah salah satu faktor yang utama yang segmentasi psikografis. Konsumen dengan gaya hidup yang aktif, seperti para penggemar olahraga atau petualang, akan lebih tertarik pada produk yang mendukung aktivitas fisik mereka, seperti pakaian olahraga atau peralatan outdoor. Sebaliknya, konsumen lebih suka gaya hidup santai yang mungkin lebih memilih produk yang memberikan kenyamanan, seperti pakaian casual atau produk di rumah tangga. Nilai-nilai yang dianut konsumen juga menjadi penting dalam segmentasi psikografis. Konsumen yang peduli dengan lingkungan, misalnya mungkin lebih tertarik pada produk ramah lingkungan atau yang mendukung keberlanjutan. Sebuah perusahaan dapat menawarkan produk organik atau yang dapat diproduksi secara etis yang dapat menarik konsumen dengan nilai-nilai tersebut. Minat juga merupakan aspek lain yang penting dalam segmentasi psikografis. Konsumen yang tertarik pada teknologi, misalnya akan lebih cenderung membeli gadget terbaru atau perangkat elektronik. Demikian juga konsumen yang tertarik pada mode dan desain interior akan lebih mencari produk yang memiliki elemen yang estetika dan menarik. Kepribadian konsumen juga mempengaruhi preferensi mereka terhadap produk atau merek tertentu. Beberapa orang lebih suka merek yang berani dan inovatif, sementara yang lain lebih tertarik pada merek yang terkesan aman dan dapat diandalkan. Dengan memahami perbedaan ini, perusahaan dapat menyesuaikan komunikasi dan posisi mereka agar dapat lebih sesuai dengan kepribadian target pasar mereka. Segmentasi psikografi juga membantu perusahaan dalam membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Dengan merancang produk dan kampanye yang berfokus pada nilai atau gaya hidup tertentu, perusahaan dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat antara merek dan konsumen. Hal ini dapat mendorong loyalitas pelanggan yang lebih tinggi dan meningkatkan referensi. Yang keempat, ada segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku adalah pendekatan yang membagi pasar berdasarkan pola perilaku konsumen, seperti cara mereka berinteraksi dengan produk atau layanan, kebiasaan pembelian, atau respon mereka terhadap promosi. Segmentasi ini memberikan wawasan lebih tajam tentang bagaimana konsumen mempersepsikan nilai dan produk atau layanan yang ditawarkan. Faktor pertama yang sering digunakan dalam segmentasi perilaku adalah tingkat penggunaan penduduk. Konsumen yang dibagi menjadi kelompok yang sering menggunakan produk dan produk penggunaan sekali atau bahkan penggunaan potensial yang belum membeli. Dengan memahami pola penggunaan ini, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, seperti memberikan diskon atau promosi untuk mendorong pembelian dari konsumen yang jarang membeli. Selanjutnya ada loyalitas pelanggan, adalah elemen kunci dalam segmentasi perilaku. Konsumen yang setia sering memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Sehingga untuk memahami alasan balik loyalitas tersebut, program loyalitas seperti diskon khusus atau layanan punah jual dapat digunakan untuk mempertahankan pelanggan dan mendorong pembelian ulang.
Selain loyalitas, respon terhadap promosi juga merupakan faktor penting dalam segmentasi perilaku. Beberapa konsumen mungkin merespon dengan antusias terhadap penawaran diskon atau banding produk, sementara yang lain pada lebih tertarik pada produk yang memiliki fitur atau kualitas tertentu. Pemahaman ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan penawaran mereka yang agar lebih menarik bagi masing-masing kelompok. Konsumen juga dapat dibagi berdasarkan tingkat kesiapan mereka untuk membeli. Kelompok ini termasuk konsumen yang siap untuk membeli, yang perlu informasi lanjut, dan yang hanya sekedar mencari informasi. Segmentasi ini membantu perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan tahapan perjalanan konsumen, baik itu iklan untuk menarik perhatian atau konten yang edukatif untuk membantu mereka membuat keputusan. Segmentasi perilaku memberikan wawasan yang sangat penting tentang bagaimana konsumen berinteraksi dengan merek atau produk, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan penjualannya. Dengan pemahaman ini, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran, meningkatkan resistensi pelanggan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan bisnis. Selanjutnya tuh ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rancangan komprehensif yang dirancang oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau layanan mereka secara efektif kepada target pasar. Strategi ini mencakup berbagai pendekatan, mulai dari analisis pasar hingga implementasi taktik yang bertujuan untuk menarik, melibatkan, dan mempertahankan pelanggan. Strategi pemasaran menjadi elemen penting dalam memastikan kesuksesan bisnis di tengah persaingan. Pada dasarnya, segmentasi pasar ini bertujuan untuk menciptakan nilai bagi konsumen dan perusahaan. Nilai ini diwujudkan dengan melalui penawaran produk yang relevan, komunikasi yang efektif, serta distribusi yang efisien dengan strategi yang tepat. Perusahaan dapat memaksimalkan peluang di pasaran dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Dengan demikian, strategi pemasaran adalah panduan dan terstruktur untuk mencapai tujuan bisnis, baik dalam hal meningkatkan penjualan, pengenalan merek, maupun kepuasan pelanggan. Strategi ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang pasar, kreativitas, dan adaptabilitas untuk menghadapi perubahan dinamika pasar yang berkembang. Selanjutnya, ada elemen-elemen penting dalam strategi pemasaran, yaitu pertama ada STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar adalah langkah pertama dalam model STP yang bertujuan untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang serupa. Proses ini tuh penting karena pasar tidak homogen. Proses ini penting karena pasar tidak homogen. Oleh karena itu, perusahaan harus mengidentifikasi perbedaan yang ada agar dapat menyusun strategi yang lebih tepat sasaran. Segmentasi ini dapat didasarkan pada berbagai faktor seperti demografi, geografi, perilaku konsumen, dan psikografi. Setelah pasar dibagi menjadi segmen-segmen yang berbeda, langkah berikutnya adalah targeting. Targeting adalah proses memilih segmen mana yang paling potensial untuk dilayani oleh perusahaan. Pemilihan segmen ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, seperti ukuran segmen, daya beli, serta potensi pertumbuhan segmen tersebut. Dengan memilih segmen yang tepat, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya yang lebih efisien untuk konsumen yang memiliki kecocokan dengan produk yang ditawarkan. Setelah segmen pasar dan target pasar ditentukan, langkah selanjutnya adalah positioning atau posisi, yaitu cara perusahaan memosisikan produk atau layanan mereka di pasar. Positioning mengacu pada preferensi yang ingin diciptakan di benak konsumen terhadap produk atau merek perusahaan dibandingkan dengan produk atau merek kompetitor. Posisi produk yang jelas dan unik akan membantu membedakan produk tersebut di pasar yang kompetitif. Positioning lebih efektif memanfaatkan elemen-elemen seperti keunggulan produk, harga, kualitas, dan pengalaman yang ditawarkan. Misalnya, sebuah perusahaan yang mungkin ingin memosisikan produknya sebagai pilihan premium dengan kualitas terbaik, atau sebagai pilihan yang lebih terjangkau untuk konsumen dengan anggaran terbatas. Dengan positioning yang tepat, perusahaan dapat menarik konsumen yang sesuai dengan preferensi dan nilai-nilai yang mereka anut.
Kekuatan STP terletak pada kampanye untuk menciptakan penawaran yang sangat relevan dan disesuaikan dengan segmen pasar tertentu. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat lebih fokus dalam mengembangkan produk dan pesanan pemasaran yang benar-benar menarik minat target pasar. Hal ini juga meningkatkan efektivitas pengeluaran pemasaran karena lebih terarah dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, STP memberikan kerangka kerja yang sistematis bagi perusahaan untuk memahami dan menjangkau pasar dengan cara yang lebih struktur. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan strategi pemasaran mereka, mencapai konsumen yang tepat, dan menciptakan proporsi nilai yang kuat, sehingga mendukung keberhasilan jangka panjang. Yang kedua, ada 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Produk adalah elemen yang pertama yang bauran pemasaran 4P yang merujuk pada barang atau layanan yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Pengembangan produk yang sukses memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan harus terus berinovasi untuk memastikan bahwa produk yang mereka tidak hanya relevan dengan pasar saat ini tapi juga sangat memenuhi kebutuhan yang akan datang. Setiap produk memiliki siklus hidup yang terdiri dari tahap pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Di setiap tahap ini, perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasaran dan penawaran produk mereka. Pada tahap pengenalan, perusahaan mungkin lebih menawarkan produk dengan fitur yang unik atau membangun kesadaran merek. Sementara pada tahap kedewasaan, perusahaan dapat lebih fokus pada diferensiasi dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya tuh ada price atau harga, adalah faktor penting dalam bauran pemasaran yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Penetapan harga harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti biaya produksi, permintaan pasar, harga kompetitor, dan preferensi nilai produk di mata konsumen. Strategi harga yang efektif dapat membantu perusahaan menciptakan posisi yang kuat di pasar dan menarik lebih banyak pelanggan. Beberapa strategi harga yang digunakan termasuk harga penetrasi, di mana harga ditetapkan rendah untuk menarik konsumen baru, dan harga skimming yang melibatkan penetapan harga tinggi pada produk baru untuk memaksimalkan keuntungan awal. Pemilihan harga harus disesuaikan dengan segmen pasar yang ditargetkan dan posisi produk yang diinginkan. Yang ketiga itu ada pledge atau tempat yang merujuk pada distribusi produk dan bagaimana produk dapat tersedia di lokasi yang tepat dan untuk konsumen. Distribusi ini mencakup keputusan tentang saluran distribusi seperti pengecer fisik, platform e-commerce, atau distributor grosir. Pemilihan saluran distribusi yang tepat memastikan bahwa produk yang diakses oleh target pasar dengan dapat mudah dan juga efisien. Yang terakhir itu ada promosi atau promotion, adalah elemen yang mencakup segala kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kesadaran merek, menarik perhatian konsumen, dan memotivasi pembelian. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti iklan, promosi penjualan, pemasaran digital, hubungan masyarakat, dan sponsorship. Setiap metode promosi harus disesuaikan dengan tujuan pemasaran dan preferensi audiensi target. Dengan kesimpulannya, 4P menawarkan paduan komprehensif bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang kohesif dan efektif. Dengan merancang produk yang lebih tepat, menetapkan harga yang sesuai, memilih saluran distribusi yang efisien, dan memaksimalkan promosi yang menarik. Perusahaan dapat membagi hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan mencapai tujuan pemasaran mereka. Selain elemen seperti STP dan 4P, terdapat juga elemen penting lain dalam strategi pemasaran, yaitu pertama ada strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital adalah pendekatan pemasaran yang memanfaatkan platform online dan teknologi digital untuk menjangkau audiensi yang lebih luas atau lebih tersegmentasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi, pemasaran digital menjadi sangat penting karena memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan konsumen melalui berbagai saluran seperti media sosial, email, mesin pencari, atau situs web. Salah satu kekuatan utama dari pemasaran digital adalah kemampuannya untuk melakukan analisis data secara real time, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi mereka dengan cepat. Pemasaran digital memungkinkan segmentasi pasar yang lebih
spesifik, misalnya dengan menggunakan data penggunaan di media sosial. Perusahaan dapat menargetkan audiensi berdasarkan usia, lokasi, minat, dan perilaku. Hal ini memungkinkan pemasaran yang lebih personal dan relevan, yang meningkatkan efektivitas kampanye pemasarannya. Selain itu, platform seperti Facebook dan Google Ads menawarkan berbagai alat untuk penargetan yang lebih canggih, sehingga perusahaan dapat mencapai konsumen yang lebih potensial. Yang kedua, ada strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi adalah pendekatan pemasaran di mana perusahaan berusaha menciptakan produk atau layanan yang dianggap unik atau berbeda dengan pesaingnya di pasar. Diferensiasi yang efektif membantu perusahaan menarik perhatian konsumen dan membangun loyalitas karena konsumen akan merasa bahwa produk atau layanan yang mereka pilih memiliki nilai lebih dibandingkan dengan alternatif lainnya. Diferensiasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari inovasi produk, kualitas yang lebih baik, harga yang hingga pengalaman pelanggan yang lebih unggul. Salah satu cara untuk paling umum untuk melakukan diferensiasi adalah melakukan melalui kualitas produk. Perusahaan yang menawarkan produk dengan kualitas lebih tinggi seringkali bisa mengenakan harga premium. Produk premium ini biasanya memiliki daya tarik tersendiri, seperti daya tahan yang lebih lama, kinerja yang lebih baik, atau fitur yang tambahan yang tidak dimiliki oleh produk kompetitor. Konsumen cenderung bersedia membayar lebih untuk produk yang lebih unggul dalam hal. Secara keseluruhan, strategi diferensiasi memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah yang jelas dan menarik bagi konsumen, memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, dan meningkatkan daya tarik merek di pasar. Yang ketiga, ada strategi harga. Strategi harga adalah salah satu elemen utama dalam bauran pemasaran yang berfokus pada penentuan harga produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Penetapan harga yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai produk, daya tarik di pasar, dan profitabilitas perusahaan. Strategi harga yang baik harus mencerminkan nilai produk, daya beli konsumen, dan tujuan bisnis perusahaan. Strategi harga yang tepat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan keuangan, memenuhi harapan konsumen, dan menciptakan daya tarik pasar yang berkelanjutan. Pemilihan strategi harga yang efektif memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Sekian penjelasan dari saya tentang analisis pasar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.